1998, ribuan orang menjadi korban baik dalam bentuk kekerasan fisik, pemerkosaan, hingga pembunuhan massal. Konflik ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menggugah pertanyaan mendalam tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Untuk mengetahui akar masalah, kita perlu untuk kembali ke tahun 1998. Pada saat itu, Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru dengan Soeharto sebagai presiden yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Di tengah krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat, sehingga meletuslah sebuah kerusuhan yang sangat besar pada kala itu. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya Satrio Mindistian, seorang pengamat politik sekaligus sejarawan. Hari ini saya akan membahas kejadian Mei 1998. Teman-teman, kejadian ini menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada kala itu, yaitu pemerintahan Bapak Soeharto yang telah menduduki bumi Nusantara selama 32 tahun. Teman-teman, kejadian ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah krisis ekonomi Asia yang telah terjadi beberapa tahun kebelakangan, kemudian tekanan politik dari luar negeri, serta yang paling berpengaruh ialah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di pemerintahan kala itu. Akibat dari amarah masyarakat yang memuncak, akhirnya mereka merasa diperlukannya suatu perubahan, sehingga terjadinya suatu perubahan besar-besaran yang kita sebut sebagai revolusi ataupun reformasi. Teman-teman, kejadian ini merupakan suatu momok yang memalukan bagi sejarah Indonesia, karena kejadian ini merupakan suatu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus selalu mengingat sejarah ini agar tidak terulang lagi ke depannya. Sekian teman-teman, bertemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Dampak dari kerusuhan ini lebih dari sekadar perubahan politik. Kerusuhan Mei 1998 juga merupakan tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Warga yang tidak bersalah menjadi korban kekerasan. Ekonomi yang melanda, dengarlah suara-suara lantang dari para aktivis hak asasi manusia atau HAM yang begitu bergema menentang rezim yang berkuasa dan memperjuangkan keadilan bagi Guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli, apa guna banyak kau bungkam bukong. Di garis depan pergerakan pro-demokrasi ini, para aktivis HAM terus-menerus melakukan gerakan mempublikasikan tentang pelanggaran dan apa saja yang telah mereka alami dan mereka rasakan pada saat peristiwa tersebut. Dari tim Mawar ini tim dari pasukan khusus gitu ya. Mereka datang, kepalanya ditundukkan gitu, terus perutnya ditekan gitu. Aan bilang, "Bu, nggak ada apa," gitu loh. Langsung mereka masuk. Nggak bisa tidur, kehilangan orientasi waktu, penyiksaan berjalan jam demi jam, terus interogasi gitu ya. Saya pernah ditidurkan di velbek, kepala saya ke bawah, kaki ke atas, terus disetrum paha dan dada saya sampai saya mau mati waktu itu. Saya udah terengah-engah, nafas saya udah putus satu-satu, saya sampai teriak Allahu Akbar gitu. Terus mereka suruh saya diam gitu. Dan setruman yang paling kuat itu pernah membuat, karena setrumnya terlalu kencang dan saya berteriak takbir gitu, Allahu Akbar, tok, sampai borgolnya putus gitu loh. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus.
ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang sorry. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat, kemudian Muhdi itu Komandan Jenderal Kopassus, kemudian juga Kolonel Khairawan itu dari Komandan Grup 4 Kopassus. Tapi mereka kalau Prabowo hanya dicopot jabatan dan dipensiun percepat, sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum. Itu yang terjadi. Dan jadi boleh dikata dalam kasus penculikan ini, Soaku itu belum terjangkau. Motif penculikan masih dilihat sebagai individu-individu, bukan bagaimana rezim ini mempertahankan kekuasaan. Jadi kalaupun ada orang dihukum, tapi sebenarnya ini bukan satu proses hukuman yang benar. Itu. Cuman ini karena tekanan begitu besar dari masyarakat sehingga harus diakomodasi sebatas yang mungkin oleh militer dianggap aman bagi dirinya. Kerja-kerja mereka tidaklah mudah. Mereka mendapatkan ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan. Namun semangat mereka untuk memperjuangkan HAM tidak pernah padam. Mereka membangun jaringan solidaritas baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat perjuangan mereka. H. Munir meninggal di atas pesawat dalam perjalanannya ke Amsterdam 9 tahun lalu. Diduga ia dibunuh dengan cara diracun. Lalu 98 terjadi perubahan dan dia menjadi tokoh. Nah itu yang kemudian tidak memahami bahwa sebenarnya 98 tidak terjadi tiba-tiba, itu bukan sulap. Ada perjuangan panjang berdarah-darah yang luar biasa di situ. Tapi kan memang pada saat itu banyak unsur yang terlibat, banyak tokoh yang kemudian muncul, banyak organisasi yang kemudian ikut dalam pendudukan DPR MPR. Jadi kalau dari mana ceritanya? Karena begini, jangan salah, 97 itu pemilu. 97 itu pemilu dan semua mendukung Soeharto. 11 Maret 98 itu semua ikut mendukung Soeharto dalam pelantikan. Jadi menurut Anda orang-orang yang muncul dari kampus itu bukan seorang tokoh pergerakan begitu? Mereka menyusul. Mereka menyusul. Begini, maksudnya gini loh. Ada yang kemudian dari mengorganisir rakyat bertahun-tahun. Dia direpresi negara, dia lari ke kampung-kampung, dia lari ke desa-desa, dia buronan, dia tinggalkan keluarganya, ditinggalkan kampusnya dan sebagainya. Sampai berlumut dia di kampung-kampung, ketika momentum datang dia bawa kekuatan masanya ke Jakarta. Anda ingin katakan bahwa satu-satunya yang patut diberi penghargaan atas berhasilnya gerakan 98 hanya mahasiswa dan itu pun kelompok mahasiswa tertentu? Tidak, saya mengatakan bahwa sebenarnya elit itu kemudian, jadi dalam pemikiran kita seperti ini, kalau kita cuma 100 orang, semua memaki-maki kita. Semua bisa mukulin kita. Tapi kalau kita sudah 2.000, 3.000 orang, semua mendiamkan kita. Kalau kemudian kita sudah 10.000, 20.000 orang, semua ikut kita. Elit ini bagaimanapun juga wataknya adalah oportunis dan pragmatis. Dia akan tunggu. Ini kuat tidak? Kalau kuat dia nyebrang. Dia tunggu 97. Ketika pemilu 97 berjalan, tidak ada perlawanan terhadap Soeharto, semua ikut Soeharto. Ketika kemudian terjadi perlawanan, semuanya diam. Ketika kemudian kelompok yang melawan sudah mulai di atas angin, semuanya pindah ke situ. Makanya saya bilang, jangan bicara elit politik di sini. Semuanya punya watak yang sama, pragmatis, oportunis. Semuanya? Semuanya. Bahkan aktivis yang kemudian sudah berubah menjadi elit politik juga punya watak yang sama? Salah satunya kan misalnya kita pernah bilang, kalau kita mau masuk partai, kita mau masuk kekuasaan sama-sama. Kalau kita di luar kekuasaan sama-sama. Kita melawan sama-sama, jangan Para aktivis HAM pada 1998 terus hidup hingga kini. Semangat keberanian, ketangguhan, dan komitmen yang dilakukan para aktivis HAM untuk mendapatkan keadilan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus berjuang menegakkan HAM di Indonesia. Meskipun tantangan terus ada, harapan agar Indonesia menjadi lebih adil dan beradab terus menyala. Mereka punya mobil, ada yang naik. Plan ini belum tercapai. Indonesia sebagai negara anggota PBB itu seharusnya bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi warganya. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Amerika Serikat dan berbagai negara-negara di Eropa.
Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia kembali masuk ke era baru. Upaya untuk mendapatkan keadilan bagi korban kerusuhan sangat jauh dari kata sempurna. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama kerusuhan tidak dapat diselesaikan secara tuntas, walaupun banyak upaya-upaya hukum yang telah dilakukan. Meski begitu, tidak sedikit yang merasa bahwa proses rekonsiliasi dan keadilan untuk korban kerusuhan Mei 1998 masih terhambat oleh banyak faktor yang termasuk kepentingan politik. Sebagai generasi muda, kita harus mengambil pelajaran dari sejarah ini, menuntut keadilan bagi para korban dan memastikan bahwa negara melakukan tugasnya untuk melindungi hak warga negaranya dengan baik. Semoga kejadian ini tidak pernah terlupakan dan menjadi pijakan untuk Indonesia yang lebih baik.